Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Diskusi IKAOS, krisis pemukiman dan perumahan dengan atau tanpa bencana. Yang kota sedang dan menengah itu yang paling banyak. Jadi satu yang besar lalu yang kecil banyak sekali. Nah, jadi saya rasa itu tepat untuk fokus pada kota sedang dan menengah. Karena kalau di katakanlah di selatan ya di daerah Jombang itu yang paling banyak. Itu yang kurang kita perhatikan secara dekat, secara detail untuk lihat bagaimana kira-kira supaya dia tumbuh menjadi beban bagi ya, di rumahnya kecil aja, tidak usah ambil kredit, itu mereka traveling. Itu ada tren, jadi ada tren namanya tiny housing. Tapi itu kayaknya belum di Banda Aceh belum ya. Di Indonesia mungkin sudah ada di Islam. Jadi memang akan ada tren-tren baru perumahan yang saya ingin kaitkan tadi dengan SDGs-nya atau global lingkungannya adalah sejauh mana kita aware ya bagaimana pilihan perumahan kita itu berpengaruh pada sejauh mana kita membangun lingkungan. Nah di situ tadi masuk yang Pak Pato gunakan namanya deep ecology. Ekologi yang bukan sekedar kepermukaan ya, tapi lebih kepada bagaimana kita berhubungan mengapresiasi alam sampai pilihan-pilihan kita itu pilihan rumah, pilihan daya hidup itu kalau bisa untuk dikembalikan gitu ya. Nah, kemudian saya pernah mengkaji ya bagaimana orang di Banda Aceh dan di Singapura itu berinteraksi dengan kawasan hijau perkotaan dan bagaimana pengaruhnya itu terhadap keputusan mereka dalam tindakan-tindakan yang berpotensi menyelamatkan lingkungan ya. Jadi semuanya itu warga yang lebih banyak berinteraksi dengan lingkungan ya, banyak pohon, petani, gitu ya, menikmati alam itu cenderung lebih melakukan tindakan yang pro lingkungan. Jadi itu menjadi alasan untuk penyediaan RTH taman di kawasan pemukiman. Banda Aceh ini kan masih beruntung karena kita banyak pohon ya. Kemudian satu faktor lagi yang saya temukan dalam penelitian lain adalah pasca tsunami saya melihat sejauh mana lingkungan itu pulih di kawasan waktu itu di Meraksa ya. Meraksa itu dikenal sebagai ground zero. Jadi hancur total pasca tsunami mungkin yang mudah-mudahan pasca tsunami. Jadi saya mau melihat ketika setelah hancur itu kemudian ada pertumbuhan penduduk, karena ada yang kembali, kan ada kampung-kampung yang penduduknya cepat pulang, ada yang lama pulang, sehingga kita lihat dalam sekian tahun itu mana kampung yang paling cepat kembali penduduk, kemudian kita bandingkan dengan mana kampung yang paling cepat pulih tanamannya, artinya lebih cepat hijau. Rupanya pasca tsunami itu pemulihan lingkungan dalam dengan indikator tajuk pohon itu berarti seberapa rindang ya, itu di tempat yang orang banyak pulang lebih cepat lingkungannya pulih. Jadi tumbuhnya pemukiman di kawasan pasca bencana sebelum kita bicara bahwa itu adalah lokasi rawan bencana ya, itu mempercepat pemulihan karena orang itu menanam, mendapat bantuan bibit dan sebagainya. Jadi di Kota Meraksa itu kawasan yang orang cepat kembali, cepat pulang lingkungannya pulih. Jadi itu saya temukan ya. Kemudian sebenarnya saya mau menunjukkan satu riset yang sedang kami lakukan yang belum selesai ini. Ya, tapi tinggal dicoba aja dia ya. Dia apa digeser namanya ya. Iya. Jadi tadi ini saya tunjukkan pemahaman tentang krisis ya. Tadi yang banyak publikasi ya pasca bencana, kemudian ini ada dengan beberapa lembaga ataupun orang yang melakukan pendekatan yang lebih bermasyarakat, yang ini sangat kurang tadi ya. Kemudian tadi ini adalah kawasan Meraksa yang ternyata orang di
itu kampungnya itu banyak penduduk, orang pulang ya, lebih cepat juga tumbuh pohonnya gitu ya, sehingga pemulihan lebih cepat. Kemudian saya menunjukkan konteks ini ya dengan pasca bencana ini sedang kita lakukan, dibantu juga oleh alumni kita beberapa, ada yang masih ada kayaknya ya, itu anak semprot soalnya. Oke, jadi penelitian ini sebelum nanti sambung dengan yang Pak Maru sampaikan, kita mau melihat perubahan atau sebaran perumahan baru ya, di Banda Aceh, tapi yang oleh sektor komersial, oleh pengembang. Untuk melihat dari di mana lokasinya itu ya. Tempat ini kita pilih Banda Aceh, dan tentu saja karena kawasan yang tumbuh itu adalah kawasan yang sekitarnya, jadi kita sertakan juga itu kecamatan yang berbatasan langsung dengan Banda Aceh. Jadi kita mengambil data dari Tapera ya. Tapera itu ada website pemerintah yang untuk mendata perumahan oleh pengembang. Ya. Di atas itu bilang Indonesia, antrian subsidi nampak ya. Antrian masuk subsidi itu sampai 250.000 ya, sedangkan untuk di Aceh itu antriannya 2.000. Di situ juga ada angka emosi, ini bisa diakses ya. Nah, kita melakukan survei awal di beberapa lokasi ya, karena trennya di Banda Aceh itu perumahan baru ini dibangunnya kembali ke lokasi bencana ya, tapi bahkan kadang-kadang dengan mengubah fungsi yang tadinya vertikal jadi perumahan, dan itu perumahan yang satu lantai, jadi perumahan yang perumahan konvensional ya. Kemudian kita ambil data ini saja, tapi tidak terlalu jelas ya. Jadi garis yang merah ini adalah garis batas tsunami 2004 ya. Jadi dengan berdasarkan data ini kita beranggapan bahwa zona risiko tinggi adalah yang dekat pantai ya. Jadi ini pertumbuhan kawasan pantai. Nah, titik-titik ini adalah titik-titik yang kita ambil dari data pemerintah yang menyatakan di mana ada izin membangun perumahan skala besar. Jadi artinya perumahan yang dijual nih ya, yang misalnya 100 unit, 50 unit, itu bukan perumahan pribadi. Kalau perumahan pribadi kan orang susah mengendalikan ya, karena dia sistem perizinan kita tidak bagus. Perumahan skala besar ini berpotensi mendorong menarik orang kembali ke kawasan rawan bencana tanpa infrastruktur yang layak. Jadi memanfaatkan dengan secara masif gitu ya. Titik-titiknya di yang terang. Kemudian kita juga melihat nih yang merah itu baru risiko tinggi, yang kuning sedang, yang hijau itu risiko rendah. Ya. Yang bencana ya, karena murah di sana, sangatnya mereka mengambil risiko itu boleh, bahkan mengubah izin nanti sampai izinnya harus ke Jakarta gitu ya. Nah, ini sebenarnya kita tidak bisa percaya data Tapera ya, kita lakukan juga apa istilahnya mendijitasi, melihat yang existing supaya sebarannya lebih banyak lagi yang tidak tercantum di Tapera tapi ada existing perumahan. Dan 400 saya rasa presiden saya lihat ya. Tapi ada juga lokasi-lokasi baru yang tumbuh gitu ya. Mungkin karena ada jalan tol, karena ada yang sebenarnya lebih bagus ya di kawasan di sisi selatan kota. Nah ini tadi untuk menunjukkan perbedaan antara Banda Aceh dan Aceh Besar. Jadi rupanya pertumbuhan di dalam kota itu tinggi. Jadi kan katanya mau keluar ya, supaya mereka begitu ada ruang dibuka, mau masuk lagi yang dekat dengan pusat kota, walaupun itu di daerah yang berisiko tinggi, nggak apa-apa lebih sekali. Jadi kan kalau yang penduduknya kita, saya belum tahu datanya juga. Jumlah penduduknya beda ya mungkin. Jadi ini adalah perumahan kawasan pemukiman di Banda Aceh menurut pemerintah, dan ini yang sebelah kanan yang kita mapping ya, nampak bahwa masuk insert, jadi masuk ke infill di antara kawasan pemukiman lama kan, yaitu yang tadi tambak ditumbun gitu ya, masih sekali. Kalau tentu saja itu ada dampak lingkungan. Kita petakan juga isu-isu yang di FDP. Nah ini saya rasa
saya mau mengaitkan tadi antara tren perumahan dengan kondisi real di Banda Aceh, kemudian terkait dengan pilihan yang seperti apa. Apakah kawan-kawan ya yang calon-calon pemilik rumah itu tertarik dengan alternatif housing, apakah itu model tiny house yang traveling ataupun bahkan rumah berjalan gitu ya, yang ekstrimnya, atau juga tertarik dengan ide-ide kooperatif tadi ya, sama-sama membangun rumah dengan catatan itu anchor ya, pokoknya orangnya harus tinggal di situ kan ya, dan harus sehat ya kan. Kita ada aturan kalau tidak bisa tinggal lebih dari 6 bulan dalam setahun, dia harus melepas ke anggota. Apakah masih ada tempat yang di Banda Aceh kalau mau bikin alternatif housing? Selain juga model model perumahan yang bertingkat itu kita masih dalam proses transisi ya untuk menerima perumahan bertingkat. Maksudnya kalau nggak ada halamannya kayaknya kalau nggak menjejak anak indatunya belum ada rumah ya, seperti numpang di atas rumah orang. Saya sendiri sudah mengalami ya tinggal di rumah berlantai banyak dan nggak apa-apa ya, oke aja gitu lah. Kalau mau cari saya kalau di Singapura itu kalau mereka mau farming, mereka ada urban farming, boleh nyewa plot untuk berkebun gitu ya. Ada seperti itu, mekanismenya ada yang memang belum lazim di kita. Yang jadi tantangan adalah bagaimana memberikan pilihan-pilihan ini, Pak, memberitahu bahwa ada pilihan-pilihan untuk pilihan yang kalau bisa yang lebih pro lingkungan. Dan tantangan lebih besar lagi adalah mengadvokasi kepada pengambil kebijakan yang kadang-kadang seperti baik dalam konteks pasca bencana ya, seperti kacamata kuda gitu ya, atau seperti boneka gitu dalam mengambil kebijakan. Pertama harus berekspos dulu, paham, kemudian mendukung kita untuk mengambil langkah untuk kesimpulan yang lebih berpihak pada masyarakat dan lebih ramah. Saya rasa demikian dulu sementara, nanti kita lanjutkan pada saat ada diskusi ya. Terusnya membuat kita harus berpikir memang. Tapi pertanyaan spesifik tadi soal rumah flat benteng. Jadi dalam sistem koperasi orang tidak memiliki rumah, tapi orang memiliki hak sebagai anggota memakai fasilitas koperasi yang dalam hal ini adalah hunian itu. Koperasi menyewa tanah dari pemilik tanah yang kebetulan namanya adalah milik istri saya. Nah di situ memang kami merasa agak sulit direplikasinya karena ada unsur sosial. Meskipun sekarang ini kami sedang mengembangkan 9 lahan ya. Jadi kita mengumumkan barangkali siapa yang tertarik silakan mendaftar. Ada kira-kira 60 pemilik tanah di Jakarta, kemudian 20 menjadi agak serius, lalu sekarang ini 9 atau 10 sudah kami buatkan konsepnya. Konsep itu maksudnya ini lahan ini bisa dibuat sekian banyak unit. Kita belajar akhirnya bahwa yang orang perlukan pada umumnya adalah unit 1 kamar tidur, itu artinya sekitar 40 meter persegi. Ada kamar tidur, 1 kamar tidur, kamar mandi, dapur, ruang tidur, kira-kira gitu. Kemudian unit dengan 2 kamar tidur. 2 kamar tidur itu artinya antara sekitar 60-70 meter persegi. Ada yang bisa sampai 90 seperti flatnya saya. Dan dengan konsep itu maksudnya lalu bisa ditawarkan siapa yang mau menjadi calon anggota, lalu dipilih untuk atau oleh pemilik tanah, lalu pemilik tanah memilih anggota-anggota berikutnya sesudah beberapa anggota pertama sudah bisa ikut. Nah, sewa tanah yang diterapkan oleh teman-teman baru ini memang lebih tinggi daripada yang diterapkan oleh istri saya kepada para koperasi kami yang pertama itu. Kami bahkan sekarang merasa harus belajar harus membatasi
harus membatasi. Kalau pemilik tanah ingin menyewakan tanahnya lebih tinggi dari standar yang kami akan tentukan, kami tidak akan membantu. Kami tidak ingin membantu orang berspekulasi untuk mendapat keuntungan. Mengapa? Tapi sekarang ini keadaan yang baik, karena sulit sekali Anda mau jual tanah di Jakarta sekarang, karena kesulitan ekonomi. Anda bisa menjual, tapi orang akan menawar sangat rendah. Karena itu, apa yang kami tawarkan lebih banyak dilihat sebagai kesempatan oleh banyak pemilik tanah. Daripada tanah saya nggak laku-laku, dengan pola ini kan saya bisa sewakan toh. Tapi kemudian lalu terjadi tawar-menawar yang agak sebetulnya berapa tahunnya jadi tidak penting selama anggota koperasi mau jadi anggota koperasi. Hanya dari segi logika umur bangunan, maka Anda harus menyewa tanah minimal seumur bangunan kan. Nah, umur bangunan ini tergantung juga standarnya. Para secara teknis umurnya kan bangunan itu dianggap 30 tahun, 20 tahun. Dan itu sebetulnya menjadi salah satu sebab umur HGB. Umur HGB itu kan 30 tahun. Sebenarnya karena dianggap kurang lebih umur bangunan itu. Tapi relatif ya, sama seperti kita bilang umur pohon itu berapa. Kalau dirawat dengan baik jadi bisa lama. Di kami itu kita menyebutnya 2 kali HGB. Jadi 2 kali 30 tahun. Tapi ada juga pemilik tanah yang lain, ya sebetulnya nggak penting ya, karena Anda bisa keluar kapan saja sebetulnya gitu. Dan juga kalau pemilik tanah misalnya bilang, saya mau bangun ini sekarang jadi 20 lantai, ya bisa aja. Tapi para anggotanya kan harus dikeluarin dulu. Keluarnya dengan apa? Ya dengan musyawarah dan diganti uang ya kan, simpanan pokok. Memang menurut saya karena sistem yang berlaku sekarang, orang takut sekali itu dengan status tanah itu. Jadi semua bertanya, jadi status unit saya itu apa? Gitu. Ada HGB-nya enggak? Gitu. Ada strata title yang enggak, karena dengan sistem koperasi justru kelebihannya itu tidak perlu pertelaan. Pertelaan tahu ya? Apa namanya? Strata title. Jadi Anda seolah-olah memiliki luas unit sekian meter dan seolah-olah memiliki bagian dari tanah seluas sekian meter secara proporsional terhadap luas unit terhadap luas seluruh bangunan kan? Tapi dalam hal koperasi itu tidak berguna karena kan Anda nggak boleh jual keluar. Orang perlu surat HGB dan lain-lain atau strata title kalau mau dipinjamkan ke bank, mau dijual sendiri. Kami nggak ada. Jadi kita nggak bisa menjaminkannya ke bank. Baik pemilik tanah juga nggak bisa menjaminkan tanahnya ke bank karena di atasnya ada orang lain kan. Kemudian koperasi juga tidak bisa menjaminkan bangunannya itu, apalagi anggota tidak bisa menjaminkan. Jadi kalau saya nggak bisa datang ke bank, saya pinjam uang dong, jaminannya apa? Ini saya punya unit, bukan punya kamu tuh unit itu, kamu cuma berhak pakai. Jadi memang sistem ini pada dasarnya memutus hubungan dengan pasar yang bersifat komersial dan lalu menimbulkan spekulasi. Nah memang masalah sewa tanah yang wajar itu berapa? Itu agak sulit. Di dalam industri belakangan baru kita tahu. Sebelumnya ketika kami berunding, istri dan saya ditanya oleh teman-teman, jadi mau dibayar berapa sewa tanah? Yang saya bilang kami ini udah pensiun, kami udah tidak bekerja lagi, cukup perlu uang sewa untuk hidup sehari-hari secara minimal. Jadi keluarlah kira-kira kalau nggak salah sekitar 7 juta per bulan. Jadi kalau dihitung setahun, kalau nggak salah 90 juta. Itu kalau dihitung standar komersial rendah, karena standar komersial ini salah satu tolok ukur ya, mereka mengukur biaya sewa tanah per tahun seharusnya adalah antara 1-3% dari harga tanah kalau dijual. Jadi tanah saya, Anda kok bisa nebak sekitar 30 juta. Memang harga tanah di belakang rumah kami sekarang sedang ditawarkan dengan nilai 30 juta. Tetapi MRT, karena ada kantor MRT di dekat kami, mereka diberi wewenang untuk mengembangkan daerah itu. Mereka pernah survei seharusnya harga tanah saya itu 80 juta per meter. Kalau 80 juta per meter, 250 meter persegi itu berarti 20 miliar kan? 20 miliar saya bisa jual, saya bisa pakai buat beli gunung tuh di Kulon Progo. Tetapi persoalannya
harga tanah itu selalu bersifat ilusi sampai terjadi transaksi. Kan begitu hukum ekonominya, harga itu angan-angan gitu kalau tidak terjadi transaksi yang sesungguhnya. Jadi perkiraan harga sebetulnya tidak masuk akal. Anggaplah 30 juta per meter, jadi itu sebenarnya 7 miliar atau 7,5 miliar. 7,5 miliar 1% berarti kan 75 juta. Jadi 90 juta itu kira-kira 1,2%. Menurut saya masih masuk dalam 1,3. Nah itu ternyata bisa diterima. Jadi dasarnya cuma itu. Nah memang bermasalah ketika ada yang pemilik tanah melihat ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan setinggi-tinggi. Tentu saya pada akhirnya tergantung kemampuan orang yang mau menjadi anggota koperasi kan. Ada juga udah peristiwa sesudah tahu harga sewa tanah sekian dia mundur nggak jadi anggota. Jadi kita sekarang lagi menghadapi tantangan yang disebut pasar bebas. Kebetulan kalau saya, karena kami sudah pensiun, sudah tua, anak sudah bekerja sendiri, kita merasa tidak perlu ongkos hidup yang berlebihan. Meskipun belakangan ini saya harus beli rokok, karena saya mulai merokok dan mulai ngopi juga. Sebelum saya nggak ngopi dan nggak ngerokok. Tapi itu tantangan. Kami lalu berpikir kayaknya kita harus membatasi, karena kalau kita tidak membatasi, orang memperalat kami kan, ini kesempatan itu. Juga para pengembang itu kaget. Ternyata sebenarnya kelas menengah kita ada uang kan, itu bisa. Nah, memang ada uang, tapi uangnya terbatas. Jadi karena itu mereka tidak bisa beli rumah yang kalian bikin itu. Jadi mereka melirik cara kita, tapi begitu mereka melihat, ini koperasi saya nggak dapat untung ya jadi. Tapi ada cara lain sebetulnya. Anda bisa menjadi pengembang dalam pengertian ranger ya, mencari tanah, lalu mempertemukan calon anggota, dipertemukan. Lalu kan kalau proses terjadi perlu konsultan hukum, perlu arsitek, perlu kontraktor. Anda bisa berperan di situ, pengembang itu. Nah, kami sekarang berusaha menjadi gitu. Jadi bagi yang mau ini, kami jual jasa, gitu. Anda mau kami temani, mulai karena kami punya ahli hukum. Jadi dari 6 anggota koperasi kami itu ada 2 ahli hukum, satu mantan direktur LBH Jakarta. Kemudian kami ada arsitek tentu saya, kemudian Elisa Sutarmija juga arsitek, kemudian kita punya fasilitator yang bisa mempertemukan orang, memfasilitasi. Jadi kami menawarkan jasa itu dan biaya yang sangat murah. Total itu 10%. Total itu biaya hukum, biaya perencanaan arsitektur, biaya perencanaan sipil, biaya perencanaan MI dan sebagainya, kita bilang 10% aja lah. Dan bayarnya kalau jadi. Jadi sekarang belum ada yang sudah pasti jadi, sudah mau mulai proses. Tapi kalau udah jadi mau dibangun barulah kita dibayar. Jadi implikasinya dalam proses ya. Ya. Nah. Tapi sekarang teman-teman di Jogja mungkin baca di Instagram mereka buat gerakan namanya mencari tetangga. Kan teman-teman Jogja selalu asik kan kalau bikin nama kegiatan itu mencari tetangga. Sudah ada sekitar 170 orang mendaftar. Kami di Jakarta yang daftar 1.700 orang. Untuk model yang sama. Ada kalau di sini modelnya menjadi tetangga, beli tanah besar. Ya. Ada juga yang model begitu di Jogja, teman-teman studio tanah itu. Dia, tapi mereka tidak bagi dalam pengertian pertelaan. Mereka baginya itu menurut perjanjian aja. Tapi tidak melakukan pertelaan. Karena begitu Anda melakukan pertelaan, ada biaya kan? Ada pengiriman. Nah, selain itu kalau mau dipertelakan maka SHM-nya turun menjadi HGB. Tentu saya pemilik tanah nggak mau, karena itu koperasi itu sebenarnya solusi karena tidak memerlukan dasar hukum lain kecuali perjanjian dan koperasi itu sendiri. Kan perjanjian perdata antara sesama warga negara ya tingkatnya sama dengan undang-undang kan, selama masih dalam rangka hukum tidak melanggar. Bisa dibuat mekanisme kereta perak, bisa disubsidi. Nah itu yang kami masuk kami perjuangkan. Kami bicara dengan Menteri Koperasi dan Menteri Perumahan. Kalian harus menyediakan dana untuk kelas menengah. Yang tadi itu saya bilang yang mampunya kita hitung sementara ini kalau desil
6 sampai desil 8 itu mampu membayar 5,5%, tetapi tenor harus minimal 15 tahun. Tapi untuk desil 1 sampai 5 atau 6 ya, karena ada overlap yang tergantung daerah, itu hanya bisa mampu bunga 3%, tenor 20 tahun. Ini sekarang lagi ada perundingan antara masyarakat Kalijawi di Jogja untuk melakukan pinjaman itu dengan menggunakan dana koperasi. Tapi koperasinya masih bingung, nggak ada istilah koperasi perumahan. Jadi mereka pakai dana istilahnya LPDP yang sebenarnya untuk UMKM. Itu jadi itu dana untuk berusaha, dana komersial kan itu. Ya nggak bisa. Mereka pusing. Kalau yang model seperti itu mungkin bisa munculnya itu di Jakarta, kemudian di Jogja ya. Yang Surabaya juga. Yang ada orang yang advokasi juga ada, kemudian ada juga yang beresiko. Ya. Kalau untuk Banda Aceh kira-kira apa ya, progresi atau perkembangan tren turun tiga rumah itu mungkin masih ada step-step berikutnya dulu yang akan kita lalui bersama sampai ada muncul demand dan model yang seperti itu. Yang misalnya kalau sekarang dari perumahan yang basic housing gitu ya, Indonesia yang tidak ada infrastrukturnya. Kan sekarang model buat rumah dulu, infrastruktur tidak pernah dianggap sesuatu yang wajib gitu ya. Yang pemiliknya maklum, yang pengembangnya juga yang memang begini biasanya gitu, sehingga tidak ada jalan. Termasuk yang perumahan di kawasan Rawan itu, dari jalannya kalau ada apa-apa ya bangun sendiri ya, itu masih dianggap biasa saja. Tapi dari itu dulu kita advokasi ya. Kemudian tadi ada yang cerita mengenai pilihan perumahan yang Sunawa itu juga belum banyak yang tahu, belum mau ya. Banyak penyewa di situ. Dan saya rasa itu juga perlu ditawarkan ya, diperkenalkan tentang pilihan perumahan untuk kawasan perkotaan. Ya. Nah, di Aceh sebenarnya ada satu tipe bangunan yang kita semua kenal, tapi kita tidak melihat dia sebagai seharusnya dia. Ini Bapak bisa banget. Jadi kita ini sudah sangat biasa dengan yang namanya ruko. Ruko itu sebenarnya rumah toko, tapi yang dipahami oleh masyarakat umum adalah itu ada rukonya saja ya. Jadi fungsi tradisi ya, fungsi tradisional dari ruko itu adalah ada rumahnya, ada tokonya. Nah, itu cukup banyak stoknya. Jadi di mana-mana ada ruko. Tetapi yang saya lihat ya, walaupun saya tidak mengkaji secara sistematik, itu fungsi rumahnya tidak dipakai. Jadi banyak misalnya ada dua ada tiga tuh gudang atau apa bagian dari yang lantai satu. Kalau misalnya di tempat lain kita ada melihat hukum misalnya 3-4 lantai itu ada tangganya di samping. Jadi lantai 1 sendiri, lantai 2 sendiri, lantai 3 sendiri. Sehingga penyewa juga bisa karena ada pemanfaatan lahannya untuk perkotaan lebih optimal. Nah itu belum tren di sini. Kalau sekarang kan kalau yang misalnya orang nyewa ya harus nyewa seluruhnya. Sementara optimalisasi yang lantai atasnya itu kurang. Mungkin itu juga salah satu next step-nya yang kita perlu advokasi. Itu banyak sekali, cuma di batasnya itu cuma sangat. Kalau yang aslinya kan ruko itu memang bahkan ada sumur cahayanya gitu ya, jadi masa depannya itu perkotaan, lalu di belakangnya itu ada yang cukup nyaman ya kalau perkotaan ruko Kusina lah ya. Saya pernah tinggal di Kusina itu di belakangnya ada pot hiasnya, lalu ada rumah lagi di belakangnya. Sangat nyaman ya tinggal di pusat kota. Ada apa? Rumah sendiri, kemudian baru depannya tokonya. Nah itu mungkin perlu diperkenalkan lagi ya, apalagi tidak model yang ada tangganya. Saya ada 5 unit, 10 unit gitu, 10 pintu kita ya. Ada tangganya, lalu lantai 3 dan 4 atau lantai 1, 2, 3, 4 itu bisa diakses oleh
pemilik yang berbeda. Kalau ada mau investor boleh buat berbeda gitu. Nah itu mengembalikan fungsi hunian ke konsep ruko tadi, sehingga orang tidak sibuk mencari rumah gitu ya, untuk yang tinggal cuma satu kamar atau anak kos itu di dan Solo cukup banyak ruko yang atasnya tidak optimal. Itu namanya intensifikasi ya Pak ya, di lahan kecil tapi pembangunannya nggak ekstensi, itu nggak melebar, meningkat materialnya. Memang ya, kalau boleh mengkomentar itu memang untuk ruko betul-betul dulu berfungsi tentu perlu ada perlengkapan lain. Untuk orang mau tinggal di situ, maka barangkali dekat situ harus ada sekolah untuk keluarga baru. Barangkali tangga yang nyaman dan seterusnya. Nah, selama ini orang selalu berdebat, kita kan nggak punya tradisi ruko kan, kecuali orang Cina. Tetapi saya meragukan itu. Satu, apakah tradisi itu ada atau tidak. Kedua, kalaupun tidak ada tradisi itu bisa dibangun. Kan tidak dari awal juga orang Cina biasa tinggal di ruko, gitu kan? Ada prosesnya, mungkin dari dinasti Tang atau abad ke-6 atau abad ke-7 gitu. Karena jangan lupa kalau kita melihat rumah-rumah tradisional Cina juga bukan ruko. Ya, ada rumah-rumah yang sangat besar, satu lantai, tapi kemudian berkembang ketika memasuki masa perkotaan yang lebih intensif, mereka mulai tinggal secara 3 dimensi demikian. Tetapi juga kalau membaca laporan Mahuan tentang ibu kota Majapahit, dia menggambarkan loh bahwa di ibu kota Majapahit itu berarti di abad ke-15 awal, rumah-rumah 2 atau 3 lantai. Sebagiannya memang orang tinggal di lantai 1 maupun lantai 2 dan 3, sebagiannya orang bekerja di lantai dasar. Ada gambaran Mahuan. Tetapi untuk Aceh memang ada gambaran yang negatif. Ada gambaran negatif mengatakan yang disebut kota Banda Aceh yang kita dengar di abad ke-16, 17 oleh, saya kira itu yang menggambarkan itu adalah seorang pelawak Prancis. Karena sebelum datang ke Banda Aceh sudah mendengar ya, karena waktu itu ramai kali ya, penduduk 100.000. Tapi ketika saya sampai, saya tidak melihat sebuah kota. Saya melihat itu seperti hutan dan rumah-rumah ada di antara pohon-pohon itu. Jadi bukan pohon di antara rumah-rumah ini. Rumah di antara pohon-pohon itu tersebar besar. Kecuali lalu baru dia gambarkan keadaan di istana yang tentu saja berkota-kota itu artinya dinding keliling, pagar keliling, tapi pagarnya pun sedikit sekali yang terdiri dari tembok. Pagar Kedaton Iskandar Muda, Iskandar Sasani itu ada dari bambu yang tebal saja, orang nggak bisa menembus, kemudian tentu ada paritnya. Nah itu ada di dalam peta-peta yang dibuat oleh tentara Belanda ketika menyerang Kedaton pada tahun 1973. Ada petanya, bisa sekarang udah diterbitkan di Leiden dan seterusnya. Jadi memang kita bisa berdebat tradisi tinggal di atas kerja di bawah itu ada atau tidak. Tapi persoalannya kita juga bisa mengatakan ada atau tidak tradisi itu suatu alternatif yang layak dipertimbangkan. Tapi untuk membuat itu menjadi kenyataan, ya bikin rukonya itu yang benar supaya ruhnya betul berfungsi, nggak spekulatif. Nah sekarang itu masalahnya itu, ruko-ruko itu dibangun dengan murah, secara spekulatif, pokoknya laku. Gitu. Terserah dia mau jadi apa, ya jadinya di bawah untuk toko, di atas cuma buat gudang. Tapi apakah ada yang sukses? Menurut saya di Batam, kebanyakan ruko yang baru-baru pun masih ditinggali di lantai 2, 3.